Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah ujian ya pada bulan kemarin, ya Pak, sekali-sekali coba ujian. Ya. Dan nilai ujiannya lah keluar, sudah dikirimkan ke Ustadz Dian. Tapi karena Ustadz Diannya sakit, jadi hadiahnya belum bisa diserahkan sekarang, pengumumannya kita tunda bulan depan. Jadi hadiahnya ada buku, insyaallah diberikan oleh masjid. Kemudian juga ada cek lain. Nah, insyaallah bulan depan kita umumkan. Ya. Ini apa ada Pak? Diumumkan ditindak, wah libur juga sebulan. Ya. Jadi janji kita sebelumnya mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ujian, itu pit stop kita yang pertama. Selanjutnya baru kita mempelajari pelencengan-pelencengan, aliran sesat, kenapa bisa muncul aliran sesat, apa dalilnya, kemudian bagaimana kita bisa membantah aliran-aliran sesat tadi, dan sebagaimana tabiat kajian kita membantah itu dengan dalil akli dan nakli. Jadi dalil itu bukan cuma Al-Quran dan hadis, akan tetapi juga bagaimana istidlalnya, bagaimana nalarnya, bagaimana pemahaman dari Al-Quran dan hadis itu bisa kita sajikan secara proporsional, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ifrat ataupun tafrid, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Nah, ketika kita membahas ini Bapak Ibu, ya ekstrim kanan, ekstrim kiri, kita akan berjumpa dengan yang namanya wasat, tengah-tengah. Ya, Islam yang tengah-tengah. Siapa itu Islam yang di tengah-tengah? Nah, ini yang biasa kita dengar dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari mana muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Sebenarnya redaksi ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kita akan sampaikan ya Pak ya, dari mana muncul istilah ini, landasan dalilnya bagaimana. Tapi riwayat yang paling lama barangkali yang menyebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa kami temukan itu adalah pernyataan salah satu murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika beliau
nafsirkan surat Ali Imran ayat 106. Ali Imran ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang bercahaya, ada pula wajah-wajah yang gelap. Ya, ada wajah yang bercahaya, ada wajah yang gelap. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Kalau orang-orang yang wajahnya menggelap, apakah kamu kufur setelah kamu beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab dengan apa yang kamu ingkari, kamu kafirkan. Nah, berarti orang-orang yang wajahnya menggelap ini adalah orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang yang wajahnya bercahaya siapa? Apakah semua orang beriman itu wajahnya bercahaya? Enggak, Pak. Enggak juga. Di akhirat nanti ada orang yang wajahnya bercahaya, ada orang yang wajahnya gelap. Kenapa ini gelap wajahnya? Karena dia kafir. Apakah otomatis semua orang yang beriman itu wajahnya bercahaya? Enggak. Tentu orang-orang beriman pilihan pula yang wajahnya nanti bercahaya. Kenapa? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Karena ini orang-orang berada pada rahmat Allah. Ya. Nah, dalam menafsirkan orang-orang yang wajahnya nanti bercahaya di hari kiamat, Ibnu Abbas katakan hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini riwayat paling awal lah kira-kira dari sahabat Nabi yang menyebutkan secara gamblang ahlus sunnah wal jamaah. Ada dua poin yang kita dapat dari penamaan ini, Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja ahlus sunnah, yang kedua al jamaah. Ya. Bahas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlu ini artinya ahli ya, sama dengan ashab, penghuni. Ya, ahli, penghuni, ya, atau orang-orang yang bernaung, ahli. Ada as-sunnati. Sunnah itu di sini artinya bukan sunnah yang dilakukan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa, bukan sunnah dalam makna fikih ya Bapak Ibu ya, karena sunnah ini punya beberapa makna. Bagi linguis, sunnah itu artinya kebiasaan, adat. Ya, misalkan Bapak tampak di rumah kita atau di lingkungan tempat kita setiap awal bulan diadakan gotong royong. Ya, itu disebut sunnah juga. Kok sunnah saya kok mau gotong royong setiap sebulan sekali di awal bulan. Itu sunnah namanya. Kebiasaan, adat, tradisi. Nah, di sini maksud sunnah itu apa? Ajaran. Ahlus sunnah. Karena di sini pakai al itu di sini li ahdid dhihni. Kalau dalam bahasa Inggris berarti ada the-nya. Ya, bukan sekedar ajaran ya, tapi ajaran. Ajaran yang jelas. Ajaran siapa itu? Tentu saja ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ahlu sunnah itu siapa? Ya, orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada lagi apa namanya? Wal jamaah. Apa arti wal jamaah? Dan orang-orang ini juga menjaga persatuan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ya ada sebuah kelompok yang kemana-mana mengaku ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Dan semua kelompok juga akan mengaku ahlu sunnah. Tapi tidak semua kelompok bisa mengaku sebagai al-jamaah. Berarti implikasinya nanti ketika kita membahas jamaah, jamaah ini berarti alirannya atau ajarannya adalah ajaran yang diajarkan oleh mayoritas ulama. Perhatikan Pak, Ibu. Jamaah yang kita pahami adalah mayoritas ulama ya
Bahkan istilahnya bisa kita katakan bukan sekedar jumhur, tapi levelnya adalah level ijma nanti. Ijma. Kenapa penting al-jamaah? Ya maksudnya kita tengok mayoritas ulama itu bagaimana pendidikannya, bagaimana ajarannya, bagaimana manhajnya, metode transmisi agama yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in itu seperti apa. Begitu contoh, Cik. Ini adat ulama ya Bapak Ibu ya. Kira-kira berbeda pendapat dalam agama itu boleh atau tidak? Boleh, Bu? Gimana aku boleh? Boleh bagi mujtahid ya, bagi orang yang paham boleh berbeda. Kalau misalkan ada yang mengatakan Nabi satu, Allah satu, Quran kita satu. Kenapa ulama ini beda-beda? Kenapa Imam Syafi'i beda, Imam Malik beda, Imam Ahmad berbeda, Imam Abu Hanifah berbeda? Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, ini orang namanya apa nih? Orang ini sudah merusak jamaah. Kenapa? Karena ulama-ulama tadi Bapak Ibu walaupun mereka berbeda-beda pendapat, tapi mereka tetap berjamaah, tetap bersatu. Ya, justru orang yang baru datang belakangan ini yang mengatakan ini Quran kita satu, Nabi kita satu, kenapa ulama berbeda-beda? Justru keinginan dia untuk mempersatukan orang inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Ya Pak ya. Semangat bananya kok orang berbeda-beda, awak ingin mempersatukan. Jadi cara mempersatukannya Pak itu dihancurkannya dulu. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Abu Hanifah. Aku nan menghancurkan kok. Kenapa? Karena ternyata perbedaan pendapat itu bukan cuma produk ketika Nabi wafat, Pak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sahabat pun pernah berbeda dan tidak ada satupun yang dipersalahkan oleh Nabi. Itu yang kita ceritakan juga pada bulan yang lalu. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah, kata Nabi. Janganlah seorang pun di antara kamu salat kecuali di Bani Quraizah. Bani Quraizah itu perkampungan orang Yahudi dan Nabi hendak mengepung ini perkampungan. Perkampungan Yahudi mau dikepung. Jadi Nabi berikan pesan, ya orang berangkat setelah zuhur nih. Kamu jangan salat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizah. Ternyata para sahabat waktu maghrib sudah hampir masuk, tapi mereka belum juga mencapai Bani Quraizah. Sehingga beberapa sahabat pun karena takut waktu asar habis, mereka sholat di perjalanan. Sedangkan sebagian sahabat lain, sholatnya tetap di Bani Quraizah ketika waktu asar sudah habis. Ustaz, kenapa ini sahabat berani betul menentang sabda Nabi? Karena Nabi kan sudah katakan dengan jelas, sholat asarnya nanti di Bani Quraizah. Kenapa ini sahabat malah sholatnya di jalan? Karena mereka juga punya dalil. Dalilnya apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu bagi orang beriman kitabam mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Sholat asar itu dilakukan kapan Pak Ibu? Waktu asar. Waktu asar. Sholat itu bukan masalah tempat sebenarnya, tapi masalah waktu. Sehingga ketika Nabi larang, ya jangan sholat asar di jalan, maksud Nabi bukannya tidak boleh, maksud Nabi kita harus percepat langkah sehingga kita bisa mencapai Bani Quraizah sebelum waktu asar habis. Jadi kita bisa sholat asar di sana. Nah, ini satu kelompok sahabat. Kelompok sahabat yang lain bagaimana? Mereka mengambil teks apa yang disampaikan Nabi dan mereka pahami secara tekstual. Salat asar ya di Bani Quraizah walaupun waktu habis karena perintah Nabi straight jelas salat asarnya nanti di Bani Quraizah. Balik lagi ke Madinah, lapor kepada Nabi, tidak ada satupun dari dua kelompok ini yang dipersalahkan oleh Nabi. Nah berarti apa adat atau sunnahnya kaum muslimin bahkan sejak Nabi hidup pun adalah menghargai khilaf perbedaan Bapak Ibu. Ya. Apalagi sunnah ya jamaah istilahnya perbuatan yang menjadi sunnah sehingga kalau misalkan kita hindari ini sunnah ini kita menjadi ya keluar istilahnya dari jamaah.
Contohnya hadis tentang ruqyah. Ruqyah ketika ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam safar berhenti di sebuah perkampungan orang Arab, kemudian mereka minta dijamu oleh penduduk kampung Arab ini, orang-orang kampung tidak mau menjamu, pilih ceki. Ya, tidak mau menjamu. Karena kebiasaan orang Arab ini Bapak Ibu adalah menjamu tamu tanpa tanya nama, dari mana, mau kemana, tidak ditanya. 3 hari baru boleh tanya. Ini adat orang Arab, kehidupan keras. Jadi solidaritas harus tinggi. Sampai sekarang pun masih terasa Bapak Ibu ya. Kalau di Mesir dulu, jadi kami pernah berhenti kalau misalkan dari kota ke kota itu kita lewatnya padang pasir Pak. Jadi di perjalanan kita berhenti di toko. Memang dia jual teh, jual makan, jual sarapan. Tapi kita bawa nasi sendiri. Dan kita itu bawa anggota, bawa kawan-kawan itu satu bus. Isinya mungkin 40 sampai 45 orang. Berhenti kita di toko dia, kita bawa makanan kita sendiri, kita makan makanan kita sendiri, pai saja Wak Leh, ini nak berangnya Pak. Ya. Itu ada orang-orang padang pasir. Ini juga nih di masa Nabi. Bukan sekedar diterima makan, tidak seperti itu, dijamu mestinya. Itu adatnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu juga menjamu malaikat yang akan datang menghancurkan kaum Nabi Lut. Kan datang dulu kepada Nabi Ibrahim, dijamu, tidak ditanya-tanya. Kalau ditanya mungkin tidak jadi didabi anak Jawi itu. Pak, kalian siapa? Kami malaikat. Oh, tidak jadi dabi Jawi itu. Malaikat nak makan. Tidak mau dia itu. Tetap Nabi Ibrahim menyembelih Pak. Kenapa? Karena memang ini adat orang-orang di situ. Jamu tamu dulu tidak ditanya-tanya. Kebetulan ini sekelompok sahabat Nabi lewat di sebuah kampung. Orang-orang kampung ini pelit-pelit. Terpaksa mereka kemudian ya, istilahnya beristirahat di luar batas kampung tadi. Nah, ternyata pemimpin kampung ini digigit hewan berbisa. Ludira, ya, redaksi hadis. Ludir, digigit hewan berbisa. Tidak tahu hewannya entah ular, entah kalajengking. Yang penting digigit hewan berbisa, kemudian dibawa kemana-mana, dicari obat. Istilahnya tabib-tabib yang ada di kampung tadi tidak ada yang mampu untuk mengobati, tidak sehat-sehat juga. Sehingga sebagian orang-orang kampung tadi memberikan ide, coba kamu tanya kepada kelompok musafir yang tadi datang, barangkali mereka punya obat. Didatangi kemudian sekelompok sahabat Nabi tadi. Apa kata salah satu perwakilan sahabat Nabi? Wallahi, ini la arti. Sesungguhnya saya bisa meruqyah. Ya, tapi saya tidak ingin meruqyah sampai kamu antaj'alu lana ju'alah atau kama qal fi riwayah. Saya tidak akan mau meruqyah, ini pengobatan dengan bacaan ya, pengobatan dengan bacaan. Saya tidak mau meruqyah kepala kampung kamu sebelum kamu memberikan kepada kami istilahnya makanan. Karena tadi kalian pilih. Nah, dalam hadis tadi diberikan qati' minal ghanam. Qati' itu istilah untuk kambing yang jumlahnya sekitar 30 ekor. Banyak apa? 30 ekor kambing. Dibacakan kemudian surat Al-Fatihah, kemudian ditiupkan. Ya, bacaan Al-Fatihah tadi sehat seperti kambing lepeh kabeknya dalam riwayat. Seperti kambing lapih dari kabeknya, lincah kepala kampung tadi sudah dibacakan Al-Fatihah. Dapetnya 30 kambing, baliknya kepada Nabi. Kau Bapak Ibu perhatikan ya, kau satu saja. Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat ini masih ragu, kira-kira ini kambing halal atau haram. Kambing ini halal atau haram. Kenapa masih ragu? Karena akad yang mereka lakukan dengan penduduk kampung tadi bukan akad ijarah, Pak. Kalau akad ijarah kan jale halal. Ijarah itu apa tuh? Baru pe awak ke dokter, awak bayi dokter. Sehat atau tidak sehat? Tetap bayi. Anak belajar ke sekolah, pandai atau pandia anak di sekolah, nan pitih tetap. Itu namanya ijarah. Tapi kini bagaimana? Kini namanya ju'alah. Ju'alah itu bagaimana akadnya? Kalau sehat kepala kampung kami, maka kamu dapat 30 kambing. Kalau tidak sehat kepala kampung kami, maka kamu tidak dapat apa-apa. Umpama sayembara.
Siapa yang mampu ini maka dapat ini. Siapa yang mampu menyembuhkan anak gadis saya maka dapat ami sabarik badannya. Sembarang lah. Ya, itu namanya sayembara lah kira-kira. Datang kepada Nabi, kemudian Nabi tersenyum, kemudian Nabi min aina, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dijadikan obat? Ya, ini agak panjang hadisnya, tentu dari sifat Al-Quran itu sendiri, sifat. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bagian, ya, waja'aluli qismah atau kamakal, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagarah lah istilahnya, makanlah itu halal tuh, siswan untuk ambu. Itu kira-kira kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika ada sahabat melakukan sesuatu, ini sahabat belum diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Nabi tidak ada mengajarkan sahabat kalau kamu digigit ular maka baca Fatihah. Tidak do Nabi mengajarkan doh. Ya, tapi sahabat tadi bagaimana? Kan pandai-pandainya surang saja tuh. Wallahu alam mungkin dia letakkannya kemakan. Ya, wallahu alam. Tapi Nabi tidak pernah sebelumnya mengajarkan cara meruqyah dengan Al-Fatihah. Tapi sahabat ini sudah bertindak saja, sudah meruqyah saja dia dengan memakai dalil umum bahwa Al-Quran itu salah satu namanya adalah asy-syifa, adalah penyembuh. Sehingga kemudian bagaimana? Dia pakai ayat Al-Quran untuk mengobati bisa ular tadi. Sehatnya? Sehat. Berang Nabi? Atau prinsip Nabi, Cik Leipa, atau prinsip ajaran Nabi, kalau ada sesuatu yang tampaknya baru, ya rasa-rasanya Nabi tidak ajarkan dan Nabi tidak contohkan, tapi sesuatu yang baru itu sesuai dengan syariat, Nabi tidak anti lo dapat, tidak dulu Nabi ngecek, di mana dapat dia kaji itu Nabi ngecek. Lai den majan serupa itu, ang pandai-pandai surang dia ngambil saja syariat, nah Nabi wa ang atau ada, tidak dulu Nabi ngecek itu. Ya. Tapi Nabi justru berseloroh. Umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kecerdasan sahabat tadi, pandainya mengembangkan. Oh Al-Quran ini asyifa, sehingga syifa ini artinya obat. Bisa obat ini dijadikan sebagai penawar bisa ular tadi, kan luar biasa. Ya. Makanya wajar saja jika kemudian ada ulama yang membuat atau menyusun doa, misalkan doa untuk lepeh dari hutang, doa untuk lepeh dari hutang. Ya wafi. Nah, salah satu nama Allah apa? Wafi. Yang maha memenuhi. Wafa. Wafi. Ya, dia sebut ya wafi, ya wafi. Ya. Atau ada orang yang berdoa dengan nama Allah yang lain, misalkan dia sakit, apa dia panggil Allah? Ya. Ya Syafi. Atau ada orang miskin, kebutuhan hidupnya sulit terpenuhi, dia berdoa pada Allah, ya. Ya Ghani, ya Kafi. Itu contoh Pak. Boleh enggak? Walaupun Nabi barangkali tidak mengajarkan secara detail seperti itu, tapi dalil umumnya ada. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama mulia. Apalagi lanjutannya? Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tadi. Kok namanya ada tajribah leh? Atau berdoa kepada Allah walaupun dengan redaksi maksur dari Nabi, akan tetapi kita memakai nama-nama Allah yang mulia. Ambo pernah kunci oto hilang Pak, hilang kunci oto ganji, kunci oto hilang. Ambo tanya ke kawan kebetulan Ustaz Kulub, kawan Ustaz, kunci oto hilang. Lawa cari-cari kama-kama nak dapet. Pokoknya lah sampai malam ambo yo cari-cari kunci oto nak dapet. Wacaronya lain itu doa usilahul mukmin le senjata awak ale Pak, doa le doanya kira-kira supaya dapat jajannya doa. Kok ndak rasio deh Pak ya? Ya jami'an nasi liyaumin la raiba fihi
Ada jangan berdoa. Ya jami'an nasi liyaumin la raiba fi. Ijma' ilayya dhallati. Artinya, ya wahai jami'an nas, zat yang mengumpulkan manusia liyaumin la raiba fihi, pada hari yang pasti, maksudnya hari kiamat. Kan manusia aku dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dikumpulkan. Tidak donan hilang bagi Allah. Itulah istilah. Allah Maha Kuasa mengumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat. Masa kuncuto nak bisa, itulah istilah. Itu doanya, ya jami'an nasi liyaumin la raiba fi ijma' ilayya dhallati. Ya, kumpulkan kepada aku barang aku yang hilang. Dhallah ini artinya kalau di Arab dulu unta hilang. Kalau sekarang semua barang hilang, dhallah. Dia jangan berdoa tuh. Yang kita seru di dalam doa ini siapa? Allah yang kita seru, tentu saja Allah. Tapi tentu dengan nama atau sifat yang spesifik. Seperti tadi, kalau kita minta kesembuhan, maka kita menyeru Allah dengan nama apa tadi, Bu? Syafi. Kalau kita ada utang dengan nama apa tadi? Ya Wafi. Kalau ke Baparang, kira-kira nama kau ambil. Baparang, Bapak, kira-kira. Ya Qahhar. Ya Jabbar. Ya sifat-sifat jalal istilahnya itu ya. Ya Muntaqim. Ya Mutakabbir, itu nah sifat-sifat jalal namanya. Kalau ke Baparang, sifat Allah juga apa tuh? Ya Jami'an Nas. Kan sama seperti ya Muqallibal Qulub. Muqallibal Qulub itu walaupun tidak ada dalam nama Allah yang 99, tapi dia tetap satu dari sifat-sifat Allah. Ya, pembolak-balik hati sama dengan ini. Ya. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya ternyata sahabat itu menggunakan Al-Quran untuk menyembuhkan bisa ular, walaupun Nabi belum mengajarkannya, dan Nabi tidak anti, Nabi tidak larang, Nabi tidak marah, berarti kita paham. Apa itu? Syariat Nabi itu tidak melihat apakah ini diajarkan secara langsung oleh Nabi atau tidak, diberikan contoh langsung atau tidak, apakah perbuatan ini sesuai dengan syariat atau tidak, itu yang menjadi standar. Kalau ternyata yang dilakukan ini orang sesuai dengan syariat, lanjut. Apa contohnya tadi? Ruqyah. Nabi belum ajarkan ruqyah dengan Al-Fatihah. Tapi sahabat sudah terlanjur melakukan. Dan Nabi mengafirmasi. Tapi ada sahabat yang ingin melakukan sesuatu dan Nabi larang. Apa contohnya? 3 orang yang datang menanyai istri-istri Nabi tentang kualitas ibadah Nabi. Yang satu, gara-gara melihat kualitas ibadah Nabi, yang satu bilang apa? Saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu bilang saya akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan nikah-nikah. Yang 3 ini Pak, sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi bisa salah atau tidak? Nah, kalau salah apa yang dilakukan Nabi? Berang Nabi kena tigo. Ya, inni atqakum. Ambo orang paling bertakwa di antara kalian. Ana usolli wa anam, saya sholat malam tapi saya juga tidur, saya berpuasa tapi saya juga ada hari berbuka, dan saya menikah, kecil Nabi. Maksudnya apa? Seperti itu Nabi, Pak. Ya, jangan kira mentang-mentang ini sahabat Nabi, ya dulu orang mengecek zaman kini ya. Itu kan sahabat Nabi yang melakukan. Kalau sahabat Nabi yang melakukan ya boleh, karena sahabat Nabi apa? Sahabat Nabi maksum? Nah, sahabat Nabi tidak maksum. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan yang akan diafirmasi oleh Nabi cuma sahabat-sahabat yang benar saja. Nah, ada sahabat Nabi tidak maksum, Pak. Apalagi kita ya. Kok sombong loh ya. Oh, sama aja sahabat lo enggak. Sahabat Nabi tidak maksum, yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti sunnah Nabi apa? Tidak anti terhadap sesuatu yang baru selama yang baru itu sesuai dengan syariat. Makanya ketika Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sahabat-sahabat ya tidak masalah. Sahabat-sahabat terdepan tentu saja. Sahabat-sahabat yang ahli tentu saja. Ada beberapa orang yang julid, ini tidak dilakukan Nabi kan. Kau nak kerajo Nabi dekat tarawih berjamaah kan? Bid'ah kan? Apa jawab Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Ada riwayat yang berdapat ni'mal bid'atu. Ya wallahu alam. Ada riwayatnya ni'mal bid'atu.
sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bahasanya kira-kira seperti itu. Ya. Mar, kalau bahasa awaknya, Mar, kok bid'ah ke tarawih berjamaah ke? Apa jawab Amirul Mukminin? Iya bid'ah tapi baik. Itu kira-kira bahasa awaknya bid'ah tapi baik. Seperti itu saja. Itu sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ini kalau ada yang merusak kemudian iklim ilmiah seperti itu, merusak iklim ilmiah, aku bahayu. Aku bahayu. Dan tadi kita sampaikan bahwa memang sahabat tidak maksum, tabi'in tidak maksum, kita juga yang khalaf-khalaf ini tidak maksum Bapak Ibu. Tapi umat Nabi Muhammad maksum. Umat Nabi Muhammad maksum. Maksudnya apa? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kata Nabi. Umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan. Satu orang muslim mungkin sesat, dua orang muslim mungkin sesat. Tapi kalau sesat berjamaah, mustahil. Kalau banyak orang sesat, mungkin. Tapi kalau seluruh orang Islam akan sesat, mustahil. Tidak mungkin. Ya, bagi contoh ya untuk zaman kini lah Bapak Ibu ya. Untuk zaman kini, contoh. Ya, ini ijma, sudah jadi ijma. Zaman kini mungkin terjadi ijma, ya. Sepakat umat Islam semua, ya. Apa contohnya? Membuat tempat sa'i bertingkat-tingkat. Contoh. Kalau orang pergi haji, ya, sampai tawafnya, sampai sa'inya, tempat melempar jumrahnya sudah dibuat bertingkat-tingkat. Ada itu di zaman Nabi? Tidak. Ada dicontohkan dek Nabi? Tidak. Ada kebutuhan di zaman Nabi? Bisa jadi ada. Kan ada masanya orang rami melempar jumrah, Pak. Boleh jadi ini dibutuhkan juga di masa Nabi. Boleh ada masanya orang ramai sa'i, boleh jadi ini dibutuhkan di zaman Nabi. Tapi Nabi tidak lakukan dan Nabi tidak contohkan. Tapi sekarang kita lakukan. Dan seluruh umat Islam dunia datang ke Makkah, ya, tanah haram, untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ya, yang saya tahu tidak ada satupun ulama yang mengingkari. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari tempat tawaf ini dibuat bertingkat. Tidak ada yang mengingkari tempat sa'i ini dibuat bertingkat. Ya Pak. Ini tidak dicontohkan Nabi? Tidak. Diajarkan Nabi? Tidak. Tapi tidak ada satupun yang mengingkari. Ya, bisa dikatakan ijma sukuti, bisa. Ya, umat sepakat. Maka jangan merusak nanti iklim persatuan umat dalam hal-hal seperti ini. Boleh nak masjid pakai kaligrafi mereka Pak? Ada dalil? Nah, dulu dalil hiasilah masjid kamu dengan kaligrafi. Nah, ada juga dalil seperti itu Pak. Tidak ada pula Nabi mencontohkan. Bahkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Masjid Nabawi itu dibiarkan klasik. Ya, dibiarkan klasik seperti itu saja. Baru di masa Utsman bin Affan, kemudian langit-langit Masjid Nabawi itu dikasih kayu kokoh, kayu kuat, bukan sekedar dahan-dahan kurma saja. Baru di masa Utsman bin Affan. Ya, justru pada masa lalu takut nih khalifah ini membuat masjid megah-megah, takut mereka Bapak Ibu. Tapi sekarang santiang saja awak. Ada ulama yang mengingkari? Tidak ada juga. Kalau yang mengatakan kurang baik barangkali. Ya, jangan terlampau megah-megah bana masjid barangkali ada. Tapi kalau ada yang mengatakan haram, wallahu a'lam, saya tidak temukan. Ya, itu namanya ijma ulama. Nah, dari mana kita akan mempreteli istilahnya ahlus sunnati wal jamaah? Nah, ini sebenarnya pentingnya laki-laki ikut sholat Jumat. Kenapa? Karena ini ayat biasanya dibaca ketika khutbah Jumat. Surat Ali Imran ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin. Itu surat 2. Coba Bapak Ibu cari ayat setelahnya. Karena istilah takwa ini kan istilah-istilah yang umum ya. Bertakwalah kamu. Bagaimana langkah bertakwa itu? Ayat setelahnya menjelaskan. Ya, kita bahas nih Ahlussunnah wal Jamaah.
wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini dulu. Nah, ini satu frase ini kita bahas dulu ya. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu bihablillahi, dengan tali Allah, jami'a, seluruhnya. Kita boleh saja kemudian mengatakan betapa telitinya, detailnya bahasa yang Allah pakai di dalam Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Berarti kita tidak boleh pilih-pilih dulu ajaran Bapak. Ya, ajaran Islam ini tidak boleh kita pilih-pilih. Ustadz, saya mau masuk Islam, akan tetapi untuk masalah riba saya ingin pilih pendapat yang mengatakan dia tidak haram, tidak bisa itu. Riba pasti haram. Walaupun nanti dalam prakteknya ada mungkin perkara yang khilafiyah, apakah ini riba atau tidak. Ya, tapi riba pasti haram, zina pasti haram. Kalaupun ada Bapak Ibu ya, kalaupun ada orang yang susah terlepas dari riba, yang penting dia yakin riba itu haram dulu. Ya, kenapa? Karena keyakinannya akan sebuah maksiat itu hukumnya haram akan mengantarkan dia kepada taubat. Yang jadi masalah kan kalau dia anggap riba itu halal. Yang jadi masalah kalau dia sudah anggap zina itu halal, dia anggap sholat itu tidak wajib. Ya, jadi mesti berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Jangan dipilih-pilih. Itu dulu yang pertama. Kemudian barangkali bisa kita tengok juga dari sudut pandang yang lain, bahwa kita berpegang dengan tali Allah maksudnya apa? Jangan juga pilih-pilih ayat, jangan pilih-pilih dalil. Umpama ko Bapak Ibu ya, ambo orang politik, partai ambo partai Ka'bah. Mohon maaf ya kalau ada partai Ka'bah. Contoh ya. Partai ambo partai Ka'bah. Ya, sehingga ketika ambo kampanye ayat apa nan ambo bawa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke ambo partai ambo dari Ka'bah. Kini rival lambo partai Baringin. Rival ambo partai Baringin, ambo pakai pula dalil. Dalilnya wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon. Kemudian pironya lawan ambo partai Kapalo Jawi. Contoh, ambo pakai lo dalil ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ayat surah Al-Baqarah. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih sapi. Ya. Itu kok sangat rentan ya Bapak Ibu ya. Karena politik, termasuk perpecahan awal umat Islam, munculnya Syiah, munculnya Khawarij, itu juga karena aspek politik. Kalau sempat malam ini kita bahas awal kemunculan Syiah dan Khawarij, insya Allah kita bahas. Tapi kita bahas dulu yang ahlu sunnah wal jamaahnya. Ya, berarti bagaimana? Berpegang dengan tali Allah itu semuanya. Maka ayat juga seperti itu, tidak boleh ditolak. Kalau kita punya metode untuk mengkompromikan dua ayat, silakan. Tapi tidak boleh nolak ayat. Jangankan nolak satu ayat. Menolak satu huruf saja dari Al-Quran, kafir Bapak Ibu. Menolak satu saja huruf dari Al-Quran, kafir. Menganggap bahwa Al-Quran itu sudah disisipi satu huruf, itu juga kafir, hati-hati. Ya, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas perbedaan qiraat ya. Kita membahas sisipan-sisipan ataupun korupsi-korupsi ayat. Al-Quran itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Percetakan Al-Quran bisa jadi salah. Penghafal Al-Quran bisa jadi salah. Al-Qurannya tidak akan mungkin salah. Ya, Al-Qurannya tidak akan mungkin salah. Kalau ada orang yang malah jadinya menolak satu ayat. Gara-gara mungkin tidak sesuai jadinya. Tidak sesuai jadinya. Jadi bacanya surat Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
Berdoalah akan Tuhan engkau tadarru'a wa khufyah, dengan rendah diri dan khufyah, suara pelan. Ini saja ayat yang kemudian dia pegang sampai mati. Sekalinya dia dapat surat Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah kamu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, maka sebutlah Allah sebagaimana kamu menyebut bapak-bapak kamu atau lebih keras. Surah Al-Baqarah ayat 200. Nya adalah dari ketik menerima ayat doa dan zikirku harus lambe-lambe, Pak. Sekali dapat ayat yang menyatakan bahwasanya ternyata ada zikir yang kareh, keceknya aku ayat apa kok. Kok hati-hati kok. Enggak boleh mende itu doh. Kok ayat juga kok. Jadi kecek ni ndak ayat. Ya, itu ayat juga. Bahkan kalaupun ayat-ayat itu hukumnya sudah mansukh atau dihapuskan atau sudah tidak berlaku lagi, ayat itu harus tetap diakui sebagai bagian dari Al-Quran. Tidak boleh dipilah-pilah pun ayat Al-Quran, tidak boleh. Ini ayat Al-Quran, iya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak bisa langsung kita tarik, tidak bisa langsung kita simpulkan. Kita bandingkan dulu dengan ayat lain, kita bandingkan dulu dengan hadis lain. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu mabuk. An-Nisa sampai 3. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat ketika kamu sedang mabuk. Apa maksudnya? Boleh mabuk berarti kan bisa jadi itu orang memahaminya. Enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh. Ayatnya betul. Mengingkari ayat ini enggak boleh. Mengingkari ayat itu enggak boleh. Tapi mengingkari pemahaman orang sesat yang memahami ayat tadi boleh. Pemahaman orang ini yang kita tentang. Jangan ayatnya tentang. Ya. Ini aliran-aliran sesat. Spoiler sedikit ya. Aliran sesat. Kalau nomor ayat mungkin Ustaz Amal tahu. Kalau nomor-nomor kan apa. Dan hebat nomor-nomor kurang main BT sih su. Ya. Kok jangan apa lah. Ini ada 2 ayat. Yang pertama, ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Ini nikmat terbesar nanti ketika kita masuk surga. Apa itu? Melihat Allah. Melihat Allah. Kita sudah sampaikan, Allah bisa dilihat karena Allah berwujud, bukan karena Allah berupa. Berupa itu artinya bantu ya. Nah, segala yang wujud bisa diceliak. Tapi jangan dipahami kemudian Allah itu memiliki volume, panjang, lebar, tinggi, tidak boleh itu dibayangkan. Ya. Ayat satu lagi apa? La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Ayatnya panjang. Sudah aku Ustaz Amal lupa. Asal mencari lo ya. Ini nomor-nomornya agak ya. Untung bisa selevel di dayat apa-apa gitu. Nah, yang pertama ila rabbiha nazirah. Di surga nanti nikmatnya kita akan melihat Allah. Tapi di ayat lain apa kata Allah? La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa ditangkap oleh kira-kira. Ayat bertentangan enggak, Pak? Nah, ada kelompok yang hanya mengambil satu ayat, tapi ayat lain tutup matanya. Ya, ayat naniko diambilnya, ayat naniko tidak diambilnya doh. Nah, berarti bagaimana? Berarti dia tidak berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Siapa itu? Yang mengambil ayat ini saja, tapi dia tidak ambil ayat ini. Ini namanya mujassimah. Dipahami aja, Pak. Oh, nanti kita akan melihat Allah di surga. Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah bertubuh, berjisim. Ya, maka dia masuk kepada paham antropomorfisme. Ya, mujassimah. Ini ada tapi ikut ayatnya. Dan cik lain mu'attilah. Dulu kelompok cik lain namanya mu'attilah. Mu'attilah itu bagaimana? Niatnya sama-sama bagus. Ya, ini menetapkan redaksi teks dalil. Yang ini bagaimana? Menetapkan bahwa Allah itu bukan jisim. Ini buktinya Allah tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. Kalau penglihatan itu tidak bisa menangkap Allah, berarti Allah bukan
Nah, efeknya bagaimana? Kalau Allah bukan fisik, ya bukan wujud fisikal, berarti ayat yang pertama mereka tolak jadinya. Mereka mengingkari, tidak, Allah nanti tidak dilihat di akhirat. Allah nanti tidak dilihat di akhirat. Nah, ini juga bahaya. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah ini. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima ini dan menerima ini? Kita sepakat, Allah tidak bisa ditangkap oleh mata, betul. Tapi kita juga menerima bahwa nanti di akhirat kita akan melihat Allah. Bagaimana cara mengkompromikan dua ayat ini? Yang pertama kita pahami dulu makna nazarah, nazirah. Melihat Allah itu maksudnya apa? Apakah melihat itu harus pakai mata? Pak, coba pecah mata, Pak. Coba lihat jam gadang sambil pecah mata. Boleh bisa kira-kira, Pak? Bisa. Orang lalu cari ular kan, Pak. Ada orang lalu, Pak. Matanya tapi ciang, enak. Di dalam lalu anan tempat adanya macam-macam. Berarti mencari tidak harus selalu dengan melihat, tidak harus selalu dengan mata. Itu dulu dipahami dulu makna nazirah. Berarti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud absar di sini memang matu ke mana? Tidak mungkin karena proses melihat mata itu bagaimana? Cahaya itu merambat menuju objek kemudian mematulkan cahaya diterima oleh lensa mata. Tidak mungkin Allah seperti itu. Nah, maka yang dinafikan di sini nih proses melihat dengan mata, sebagaimana proses melihat objek-objek yang ada di alam. Makanya benda-benda yang tidak bisa memantulkan cahaya itu tidak bisa kita lihat, Pak. Jin, enak, Pak, dah. Karena proses mencelik mata itu berbeda. Tapi kalau Allah enggak. Nah, ini kita terima. Bagaimana proses melihat Allah? Tanpa proses, tanpa kaif, tanpa cara. Pokoknya nanti kita mencari Allah, titik. Mencarinya sama aja makhluk, indah. Nah, selesai itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nan cek lain nan selesai keceknya. Nan pertama mengecek kita mencari Allah nanti di akhirat. Berarti Allah itu punya fisik. Dan kedua selesai lo keceknya Allah tidak bisa ditangkuk cuma tu. Berarti nanti di akhirat kita tidak akan mencari Allah. Nah, itu jadinya, Pak. Ya, berarti kelompok kau tidak berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Ya, hanya mengambil dalil-dalil yang sesuai dengan salironya saja. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Nah, jadi Ahlus Sunnah berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Tapi kan ayatku masih ada lanjutan. Ada lanjutannya wala tafarraqu. Kok nan jamaah tu wala tafarraqu. Nah, jadi dari berpegang dengan tali Allah semuanya, berpegang dengan tali Allah ini kita bisa menyebut diri sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berarti orang yang berpegang dengan ajaran Nabi, orang yang berpegang dengan syariat Allah. Tapi ketika kita juga sudah mewujudkan wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, berarti baru kita mewujudkan namanya apa? Jamaah. Jadi walaupun redaksi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak diperkenalkan secara teks oleh Nabi, tapi di ayat ini bisa kita tarik kesimpulan, oh Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata sudah disinggung dari dulu sejak Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi perintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah seluruhnya, ketika Allah Subhanahu wa taala larang kita agar kita jangan berpecah belah, berarti Allah sudah perintahkan kita berjamaah, berarti Allah sudah perintahkan kita untuk menjadi ahli untuk ajaran Nabi, ajaran Allah. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jamaah itu kan kita katakan seluruh umat Islam. Dan kita tadi sempat singgung bahwa walaupun perorangan atau oknum-oknum orang Islam itu bisa sesat, tapi keseluruhan umat Nabi Muhammad ini mustahil sesat. Ya, mustahil sesat keseluruhan. Ada satu orang sesat bisa jadi ngaku pandainya bahasa Samuik ya Pak teman kini ya. Tuh, ya, kacau tuh ya. Kawan saya tidak ada kawan sikut ya. Yang kawannya mandi-mandi itu. Itu ya sesek itu baru kindak. Tapi itu kan oknum, bukan mayoritas umat. Ya, itu bukan mayoritas umat, itu oknum-oknum segelintir orang yang memang sesat. Tapi kalau seluruh umat tidak akan mungkin sesat. Kenapa? Nah, karena tadi yang kita bahas. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Itu satu.
Ya, umatku tidak akan berkumpul bersepakat atas kesesatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, riwayat Imam Tirmizi ya, yadullahi ma'al jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Aku agak ngeri nerjemahkannya tuh. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Itu karena apa Ibu? Tangan Allah apa maksudnya? Tidak boleh menit itu langsung lah. Ini ada dua cara. Itu karena. Yang pertama wak terima dulu. Tangan yadullah wak terima ku hadis. Apa makna tangan? Cara pertama, apa maknanya? Wallahu alam. Yang penting bukan organ tubuh. Yang kedua, baru itu Pak. Kekuasaan, pertolongan, ya langsung. Petang dan ujian jawab langsung takwil bagi setengah nilai, tidak cie. Ya. Apa maksud kursi, apa maksud itu? Nah, ini juga yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Jamaah itu maksudnya kelompok besar umat Islam. Kemudian dalam hadis lain, lihat Imam Tirmizi juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaati." Ya, wajib atas kalian untuk bersama jamaah, wa iyyakum wal furqah, dan jangan kamu sampai berpecah. Berpecah tidak boleh, berjamaah wajib. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini mulai ancaman-ancaman yang kita baca ya. Ancaman-ancaman yang kita baca. Man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi. Siapa yang meninggalkan jamaah, meninggalkan persatuan umat satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari kuduknya, dari lehernya. Tangga Islam dari leher. Keluar dari jamaah. Ada perumpamaan bagus dari Ustaz Luqmanul Hakim. Ustaz Luqman Hakim kok bagus perumpamaannya. Keceknya, kamu tahu sapu lidi? Tahu. Sapu lidi itu kerjanya apa? Membersihkan. Nah, sapu lidi itu kenapa dia membersihkan? Karena dia bersatu. Kalau ada satu lidi yang keluar dari persatuan lidi tadi, satu lidi keluar dari persatuan lidi, menjadi apa lidi nanti itu? Karena sapu. Itu bahasa. Kok lidi gua? Lidi. Kalau lidi bersatunya menyapu. Tapi kalau ada lidi cie nan tangga na lidi cie kok kena sapu. Jadi sampah. Jadi sampah kamu. Sapu lidi itu membersihkan sampah, dek nyoba samu. Tapi kalau lidi cie malah jadi sampah. Tumpamu dari beliau luar biasa. Ya, analogi-analogi bagus. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi ya, zaman Nabi itu kan yang khutbah itu hakim Pak. Yang khutbah di masa Nabi kan Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Nabi langsung yang khutbah, Nabi langsung jadi imam. Makanya kalau di zaman Nabi, kalau ada orang yang 3 kali tidak ikut Jumat tuh dianggap keluar dari jamaah tuh Pak. Dianggap munafik tuh. Kalau di masa Nabi. Ya, kalau di masa awak, kok fasik? Tuh pasti fasik. Kafir enggak? Wallahu alam. Kalau kafir ya agak berat ya, tuduhan kafir. Tapi kalau di masa Nabi, ketika memang umat Islam itu dipimpin oleh tokoh yang diakui oleh agama, oleh baiat yang diakui, ya kalau ada tiga kali Jumat dia tidak hadir, ya berarti dia 3 kali juga tidak mendengarkan wasiat. Wala tafarraqu, ya, taqullaha haqqa tuqatih. Barik ya, ternyata persatuan umat tuh bapak-bapak ibu. Barik jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena berat makanya nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Ya. Makanya wajahnya bercahaya. Lanjut. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas perpecahan. Nah. Ini ayat-ayat tentang persatuan dan tentang mayoritas umat atau mayoritas ulama akan kita bandingkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, apa itu? Islam bermula ghariban, dalam kondisi asing, dan nanti akan berakhir juga dalam kondisi asing. Kemudian tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing.
Orang asing kok mayoritas atau minoritas? Minoritas, Pak. Ya. Tadi kita menyebutkan dalil-dalil yang memuji jamaah. Mayoritas dipuji terus, persatuan umat dipuji terus. Berarti kan kita mempertimbangkan mayoritas umat kemana nih, seperti itu. Tapi ternyata ada juga dalil yang justru memuji orang-orang yang tuba lil uraba. Nah, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Ku bahayu, ku balantak dalil kedua-duanya. Kalau tidak dipahami dengan baik. Karena dalil untuk mengikuti jamaah. Ini kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ditanya. Sekarang kalau ditanya dalil syariat apa saja Pak Ibu? Dalil syariat Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada lagi nanti dalil-dalil yang mukhtalaf fihi, al-akhdhu bil aqal, istishab, maslahah mursalah, itu banyak. Tapi nampe itu sepakat ulama. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, ijma' ini kenapa jadi dalil? Kalau qiyas kan banyak dalilnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Itu contoh dalil qiyas. Ya, tapi kalau dalil ini ijma', kenapa ijma' itu menjadi dalil? Imam Syafi'i ditanya, kenapa ijma' kamu jadikan dalil? Ikiyai Imam Syafi'i carinya lo dalil. Sehingga beberapa hari kemudian Imam Syafi'i datang, ya dalam riwayat beliau membaca Al-Quran 100 kali. Dibacanya Quran 100 kali sehingga dapat dalil. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 115. Ya, dalil untuk mengikuti pendapat kaum mukminin, bukan pendapat perorangan, tapi mengikuti pendapat mukminin secara umum. Apa itu? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya. Siapa yang meragukan Rasul, meragukan Nabi Muhammad setelah datang kepadanya hidayah, setelah jelas baginya hidayah, dan mengikuti selain jalan umat beriman. Ini juga ayat tentang jamaah, Pak. Tidak boleh kita mengikuti jalan yang diambil oleh mayoritas orang iman, orang beriman. Ya, berarti ini ayat juga membahas minoritas. Maka untuk mengkompromikan dua dalil ini, pertama dalil yang memuji jamaah, kedua dalil yang memuji minoritas. Nah, mayoritas ini kita sebut mayoritas ulama, sedangkan minoritas ini kita sebut minoritas manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya, mayoritas ulama kira-kira sesat atau tidak? Mayoritas manusia kira-kira sesat atau tidak? Iyo, beda ya. Mayoritas manusia, ke contoh salah. Kalau ambo kan calon jadi gubernur, Pak, manan karami orang dibuat majelis taklim atau dibuat konser? Hah? Itu kenyataan. Ya, mana rami orang nonton video di YouTube, video kajian atau video Raffi Ahmad? Hah? Ambo tadi pagi dapat video ajaknya IQ orang Indonesia rata-rata 78. IQ gorila 70. IQ rata-rata orang Indonesia berapa? IQ gorila kurang sekali lah jadi gorila. Tapi yang mana itu nanti pikir ada yang 78 itu kan rata-rata. Berarti dalam praktek terapan ada tuh orang-orang nan IQ-nya mungkin 60-an, tak tahu. Iyalah jadi simpanse dari dulu berarti. Nggak nunggu 78. Nah. Karena memang mayoritas manusia, mohon maaf Pak ya, mayoritas manusia itu bodoh. Ya. Mayoritas manusia itu bodoh. Mayoritas manusia itu mengikuti nafsu atau mengikuti ilmu? Jujur salah.
Banyak manusia mengikuti nafsu. Orang cerdas pun kalau laju nafsu hilang cerdasnya, Pak. Makanya hati-hati mana ya. Jangan diuji-uji akal awak, jangan diuji-uji ilmu awak. Main-main ke tepik perusia cok-cok nampak aurat enak. Aduh, ambo mau diuji iman, ada diuji. Ya, jangan diuji-uji iman. Sehebat-hebat ilmu awak, sehebat-hebat ilmu. Ya orang tu ada saja kelemahan syahwatnya ada. Manusia itu ada kelemahan syahwatnya. Itu yang kita katakan tadi. Mayoritas manusia mengikuti nafsu. Makanya Nabi mengatakan beruntunglah orang-orang yang minoritas. Mohon maaf Bapak ya. Itu kan minoritas. Ya. Mun celiak gini banyak orang main-main HP Mbak pas awal-awal domino hik atau main domino hik. Ambo celiak di sekolah, di kelas, ambo maja. Sian anda punya akun Mobile Legend, batigo na tunjuk tangan. Anak-anak sekolah nanda punya akun Mobile Legend, batigo nya na tunjuk tangan. Salabiahnya berarti punya. Berarti kan banyak nalalai. Ambo kadang-kadang ya kalau untuk anak-anak ya memancing otak kanan otak kiri ya kan kadang-kadang jadi guru ada jo ice breakingnya latihan senamota yang mana-mana ikut Pak ya. Ambo ndak lu anti anak-anakku main game tapi kalau di game tuh ada padusi ndak apa baju, aurat tampak. Pokoknya ambo biarlah anak-anakku main bola aja lih lo lah itu. Main PS dulu ya main bola. Niatnya apa ya ndak berlebihan waktu kemudian bisa menstimulasi otak kanan otak kiri karena tangan kanan dan kirinya bergerak secara berbeda enak. Atau mau kecian ke anak-anak tuh. Kalian main jangan mainan harap. Main jangan adonan membuka-buka aurat. Ya, segala kegiatan tuh niatkan untuk menambah ilmu, menambah kepandaian. Nah, kalau ternyata misalkan anak-anak justru lebih banyak yang sibuk main HP daripada belajar, berarti tubalil ghuraba. Masuk hadis tadi. Beruntunglah orang-orang yang minoritas. Ambo cari anak-anak kini, ambo rusuh apa? Batu, inisiatif belajar itu betul yang tak ada. Ambo tanya, sianan tak punya laptop di rumah, rata-rata punya laptop atau komputer di rumah. Ambo tanya kemudian, sianan tak pandai ngetik 10 jari, sadonya nih juga. Lucu nak tuh, Bu? Nyo punya laptop, punya komputer, tapi nak pandai ngetik, sabalai jari ngetik. Itu kan sama aja orang meninjau nak pandai berenang. Orang Padang nak pandai berenang. Ya, orang Dakek juga iya, tapi nak pandai. Sama aja ayam punya sayur, tapi nah dimakan orang aja. Macam ni. Kalian kalau nak donan pandai, caklah aja tu bah. Kalau di Minang tu sebenarnya sadonya ada gunanya. Nan lumpuh penjaga rumah. Nan butuh pembela suang, nan pakak lebih badia. Tapi kalau kau nak donan pandai caklah aja tu jadi tumbal proyek saja. Gara-gara aja anak-anak ya. Kenapa? Karena mayoritas lalai. Manusia itu mayoritas lalai. Suko yang instan itu mayoritas. Ya, ndak suko duduk lama-lama beraja. Sukonya baca lihat saja video pendek 3 menit, swipe. Ya, swipe itu video-video pendek yang langsung ke inti itu banyak membuat brain rot nanti jangka panjang. Ya, ambo kecil. Kau anak-anak kau ambo lagi level. Dua anak-anak kau suka nonton film kartun. Anak sekolah ambo Pak ada anak suka nonton film kartun, ada anak suka baca komik, ada anak suka baca novel. Sebenarnya ambo tidak akan rekomendasikan pula anak-anakku membaca bacaan lain sebelum buku pelajaran tamat, tapi ambo bandingkan. Kalau kamu nonton film kartun, berarti kamu tidak punya kesempatan berimajinasi. Karena suara dari produser, gambar dari produser, gerakan dari produser. Kalau kamu baca komik, berarti masih ada sisa imajinasi. Ada juga menggari kepala awak membayangkan suara, kepala awak membayangkan warna, kepala awak membayangkan gerakan. Sebab komik itu nak bergari. Tapi kalau membaca novel itu lebih luas imajinasi. Ya Pak ya. Kalau di dalam novel itu digambarkan perempuan cantik,
Perempuan cantik yang apa bayangkan dengan yang apa bayangkan sama atau beda? Beda. Ya. Tapi wak tanya balik anak-anak murid tadi, mana banyak yang nonton, yang baca komik atau yang baca novel? Nonton. Berarti nonton tagak sama mereka. Lah disajikan, lah disuoan istilahnya. Imajinasi itu sadonya. Ya. Batu itu. Wah, kok hadisnya bau. Tuba lil ghuraba. Karena memang manusia yang mau tunduk pada ilmu bukan pada nafsu itu minoritas. Tapi kalau jamaah tadi bagaimana? Jamaah itu maksudnya mayoritas ulama. Maka mencari-cari kama arah mayoritas ulama itu penting Bapak Ibu. Ya, ambo pede saja mengecek. Kalau ingin lihat mayoritas ulama bagaimana? Salah satu buku riwayat sirah para ulama dari masa ke masa, judulnya Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Zahabi. Nah, coba cari mayoritas ulama kira-kira apa? Oh, mayoritas ulama itu kiranya bermadzhab. Ba'a mayoritas ulama ketika menghadapi ayat-ayat seperti kursi, seperti tangan, seperti wajah. Bagaimana mayoritas para ulama ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan dia? Bagaimana mayoritas para ulama ketika mereka menghadapi pemimpin yang zalim? Kan ada tuh Pak. Ada sebenarnya. Awak lihat saja itu. Jangan keluar dari jamaah yang dia tuh. Istilahnya kalau di masa Nabi namanya ahlul halli wal aqdi. Di masa Khulafaur Rasyidin namanya juga ahlul halli wal aqdi. Ambo contohkan pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Sekarang Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu naik jadi khalifah setelah Utsman bin Affan meninggal. Pertanyaannya kemudian, wilayah Islam kan gadang tuh. Sampai ke Kufah, sampai ke Mesir. Kan gadang, kan kalau zaman kini lah bara negara tuh. Kalau hitung-hitungan zaman kini Pak, masa Khulafaur Rasyidin itu wilayah Islam sudah besar. Pertanyaannya sekarang, Ali bin Abi Thalib itu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau tidak? Tidak. Tak mungkin ya seluruh orang Islam membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai ke Baghdad, sampai ke Mesir, semuanya akan membaiat Ali bin Abi Thalib? Tidak mungkin. Tapi yang membaiat Ali bin Abi Thalib siapa? Istilahnya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Nah, kalau di masa itu sahabat yang hidup di masa Khulafaur Rasyidin yang disegani itu sahabat yang ikut bersama Nabi dalam perang Badar. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu tuh biasanya didengarkan dulu pandangan-pandangan mereka. Condongnya kemana ini sahabat-sahabat ini? Sama seperti ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dicalonkan untuk menjadi khalifah. Kan dua tuh calon Pak. Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang diangkat jadi khalifah? Ada nggak yang mendukung Ali ketika itu? Ada. Siapa? Zubair bin Awam. Ya, hanya kan rapi itu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Kan rapat itu. Ya. Zubair bin Awam mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengajukan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mengajukan Utsman bin Affan. Kok 3 calon sebenarnya waktu itu Pak? Ketika akan pengangkatan khalifah setelah Umar bin Khattab. Itu 3 calon. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf menolak. Ambo nak ingin jadi khalifah. Ini tinggal kalian berdua. Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tadi Utsman didukung, Ali bin Abi Thalib didukung oleh Zubair bin Awam. Utsman bin Affan didukung oleh Talhah bin Ubaidillah. Berarti sama-sama punya pendukung. Ya. Nah, sekarang kedua-duanya berarti kan istilahnya tuh draw. Ya Pak ya. Ini tidak sadonya voting ketika itu doh. Yang voting cuma siapa tadi? Ahlul halli wal aqdi. Pada 6 tadi. Ya. Tinggal suara siapa yang menentukan? Karena Abdurrahman bin Auf ini menolak menjadi khalifah, suaranya menentukan siapa yang akan jadi khalifah.
Abdurrahman bin Auf pun 3 hari 3 malam istikharah, keliling-keliling, minta bertanya kepada orang-orang yang dianggap alim, siapa kira-kira yang cocok jadi khalifah. Paginya hari keempat, Abdurrahman bin Auf memanggil Ali bin Abi Thalib. Saya tidak menafikan kemuliaan kamu, kehebatan kamu, kedekatan kamu dengan Nabi, tapi umat lebih condong memilih Utsman bin Affan. Maka hari ini saya membaiat Utsman bin Affan. Berarti ya secara musyawarah Pak, Utsman bin Affan itu didukung oleh siapa? Mayoritas ahlul halli wal aqdi. Jadi untuk masalah yang seperti ini jangan dianggap seluruh orang, bukan mayoritas manusia, bukan mayoritas umat Islam juga bahkan, tapi mayoritas siapa yang kita jadikan standar? Ulama. Ya, ulama tentu saja masing-masing ilmu itu dihormati. Mayoritas ulama. Nah, kalau mayoritas manusia akan kita jadikan standar, kok bahayo kok Pak. Bahayo. Nah, contoh kok di akhir tahun ya, ambo misalkan jadi wali kota Padang. Kece orang pas ambo Bogurambe ya mirip wali kota Padang, ini agak pendek. Kece ambo dana kita akhir tahun berlebih 3 miliar. Sehingga ambo buat voting untuk warga Padang. Untuk apa 3 miliar? 1, konser. 2, muhasabah akbar. Kira-kira mana menang voting begitu? Yo. Dalam kondisi seperti itu bawa dalil kedua. Beruntunglah orang-orang yang ganji ya. Anak-anak kini mana banyak bercewek pada anda bercewek? Banyak cewek, banyak kan rusuh awak. Rusuh awak jadi anak-anak bercewek gini ke. Anak-anak yang tak bercewek itu patut diapresiasi. Anda keluar di tinggi nambah polis-polis, enak. Sikong dia itu je. Ya, itu patut diapresiasi. Ya, nah, tuba lil ghuraba. Ya, jadi hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita mengganjil, kalau mengganjil dari mayoritas manusia, mantap, top. Ya, tapi kalau mengganjil dari mayoritas ulama, namanya bukan ghuraba lagi, namanya khawarij. Khawarij. Jadi, khawarij itu kan artinya keluar dari jamaah. Ya, ada lagi namanya bughat nanti. Ya, ada khawarij, ada bughat. Jangan salah taruh dalil. Lagi-lagi kita katakan jangan asal-asal bawa dalil kok. Mayoritas ulama mengatakan A, kemudian saya mengatakan B, kemudian saya bilang apa? Oh iya, tu balil ghuraba, tolol. Ya Bu. Kau ulama dari dululah berbeda, khilafiyah biasa saja, damai, senyum, aman. Angku Syafi'i siap, Ambo Maliki siap, ko Hanafi tak masalah, ko Hambali tak masalah. Damai, tiba nanti itu keceknya, ko penyebab perpecahan. Padahal orang nanti keceknya berpecah itu sedang berdamai. Tapi keceknya mazhabku menyebabkan perpecahan. Sianan pecah sebenarnya tuh. Aku ko sapuli dicie kan. Ko sapuli dicie tadi kan. Berarti namanya nyo bukan ghuraba ketika itu. Dan betapa banyak orang-orang yang mengira dirinya adalah istilahnya kalau kini ya. Mengira dirinya spesial. Nyo mengira nyo Harry Potter. Nyo mengira nyo Neo seperti itu. Mengira inyolah yang akan mengalahkan Dajjal seolah-olah seperti itu. Ya umat Islam kok Dajjal sadonya. Ya santannya saja nama Karambie silah. Karambie saja nama santan. Banyak orang seperti itu. Ya, mayoritas yang kemudian dia salahkan, dia merasa benar sendiri. Ya. Kemudian dia bawa-bawa dalil apa? Tuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Dia merasa asing padahal bukan ghuraba dia, tapi dia khawarij atau bughat. Pokoknya hati-hati mana. Wah. Nanduo nyo merasa hebat sama duo. Kok Mu'tazilah? Mu'tazilah kan merasa hebatnya tuh Pak. Oh ya, kamilah yang membawa pendidikan Islam yang progresif, yang visioner.
Ya, kami sudah mendapat revelation dari terjemahan-terjemahan kitab-kitab filsafat dari barat. Sehingga bagaimana? Sehingga konsepnya sebenarnya tidak salah, akan tetapi kemudian dia menafikan ayat yang pertama. Mereka ini bagaimana? Ini minoritas nih. Ini juga minoritas. Tapi minoritasnya rese, Pak. Dia minoritas tapi kama-kama ya, namanya minoritas itu kan kama-kamanya majak orang bertinju saja. Ya, orang-orang baru beraja cilik enak. Yuk nampak tunggak rasa suka disipak saja kan. Ya, ini seketiknya kok. Ya, ketika mereka mengambil pandangan-pandangan yang aneh-aneh, mereka akan mengira mereka ghuraba. Nah, keluar dari ijma. Hati-hati, surat An-Nisa 113 tadi. Itu barangkali ya kajian kita malam hari ini tentang ahlu sunnah wal jamaah, ghuraba, khawarij, kemudian bagaimana adat atau sunnah yang harus kita pegang, sunnah tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita menjaga jamaah. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengikuti ajaran Nabi, kalau ada orang yang mengaku mengikuti ajaran Nabi, kemudian dia katakan kami ini ahli sunnah, tantang dengan yang satu lagi, kamu jamaah tidak? Kamu ikut mayoritas umat Islam, mayoritas ulama atau tidak? Kalau ternyata kamu berbeda dengan mayoritas ulama, berarti klaim ahlu sunnah kamu itu bohong. Bohong, klaim ahlu sunnah. Nah, karena ahlu sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah itu tidak berdiri sendiri, karena ada lanjutannya apa? Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Pengumuman ujian bulan depan ya. Kita tunggu, mudah-mudahan Ustadz Dian sehat dan juga bisa kita bagikan buku hadiahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan. Siapapun yang ada masalah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang ada hutang, mudah-mudahan Allah tunaikan hutangnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.